Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam merdeka belajar. Ke Cikini turun. Hari ini kita bersama hadir di sini, semoga untuk semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya berikan kesehatan dan nikmat. Tidak terasa Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, kita telah berada di penghujung tahun 2023 dan hari ini insya Allah akan menjadi hari yang penuh makna. Kita akan menjadi saksi atas suatu langkah transformasi yang merupakan catatan penting, catatan sejarah khususnya bagi dunia pendidikan Indonesia. Perkenankan saya Wardah Nia menghaturkan selamat datang dalam acara rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dan pada kesempatan yang istimewa ini izinkan kami menyapa dan menyampaikan selamat datang kepada yang terhormat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Andus Haryomo Dwi Putranto M.Hum beserta jajaran pimpinan BKN. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Dr. Nunu Suryani MPD beserta jajaran pimpinan Kemendikbudristek. Kami juga ingin menyapa Ibu Bapak seluruh hadirin baik yang bergabung secara luring dan juga secara daring melalui ruang virtual. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat nasionalisme. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak yang berbahagia, agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai.
Berdoa. Hadirin yang berbahagia, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentunya terus berupaya melakukan langkah transformasi pengelolaan kinerja untuk membantu guru dan kepala sekolah melalui pengelolaan kinerja secara praktis dan bermakna. Dengan transformasi pengelolaan kinerja guru, diharapkan guru dapat lebih fokus menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena apa? Karena guru adalah kunci utama mewujudkan manusia yang unggul. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, untuk mengetahui lebih jauh mengenai fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, mari kita simak bersama laporan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kami persilakan kepada Bapak Temu Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek, Ibu Profesor Dr. Nur Suryani, MPD. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Negara, Bapak Dr. Andes Haryomo Dwi Putranto, MPD, maaf. Yang kami hormati Bapak Ibu Eselon 1 maupun 2 di lingkungan Kemdikbudristek, dan juga Bapak Ibu pejabat Eselon 1, Eselon 2 dari lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan saat ini, baik secara luring maupun daring, yang kami hormati dan berbahagia. Tentunya wajib kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat kita masih diberi kesempatan mengikuti kegiatan perilisan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk menjalankan kegiatan rutinitas maupun tugas fungsi kita masing-masing. Sudah selayaknya juga kita bergembira, bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Ibu Dijen dan juga Pak Kepala BKN, Bapak sekalian yang kami hormati, beberapa hal kami sampaikan dan laporkan bahwa dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, tidak terkecuali untuk semua ASN, untuk guru dan kepala sekolah, tidak hanya dalam kaitannya pengelolaan kinerja berorientasi pada penguasaan kompetensi guru, namun juga berorientasi pada capaian pembelajaran peserta didik. Yang berikutnya, selama tahun 2023 ini, kami di Dijen GTK khususnya dan juga tim dari BKN secara intens telah melakukan kolaborasi yang sangat luar biasa, yaitu merancang dan mengembangkan sebuah sistem dalam pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Tentunya kolaborasi ini sangat penting untuk dilakukan karena kita mendapatkan informasi dan juga beberapa laporan bahwa guru mendapatkan kesulitan dalam meningkatkan kinerja dalam periode tertentu, dan pada saat yang sama kaitan dengan sistem pengelolaan kinerja itu pun juga belum bisa berjalan dengan maksimal. Nah, hal ini membuat kita cukup
sulit untuk bisa mengukur perkembangan dalam kaitannya peningkatan kinerja gurunya. Tetapi kita juga punya acuan yang lebih efektif bersama untuk mengukur kinerja tersebut. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini kita bersama-sama akan meluncurkan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut. Dan tentunya kita percaya yakin bahwa dengan keberadaan fitur pengelolaan kinerja di PMM atau platform Merdeka Mengajar akan mempercepat upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan saat ini maupun ke depannya. Beberapa hal kami sampaikan bahwa penggunaan fitur baru ini sudah dilakukan mulai nanti di tahun 2024. Tentunya guru kepala sekolah dapat terlebih dahulu membuat sasaran kinerja pegawai perencanaannya melalui platform Merdeka Mengajar dan akan mengumpulkannya mulai nanti 1 sampai dengan 31 Januari tahun 2024. Sedangkan untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang mana juga sebagai pejabat pembina kepegawaian atau pejabat penilai kinerja dari gurunya dapat mulai mengisi rencana sasaran kinerja pegawainya di tanggal 15 Januari 2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Dan yang tak kalah pentingnya, Bapak sekalian yang kami hormati, dengan adanya platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM atau platform Merdeka Mengajar yang tentunya lebih praktis, yang nantinya akan terkoneksi dengan e-kinerjanya atau sistem informasi ASN dari BKN. Dengan begitu, guru dan kepala sekolah tidak merasa terbebani tentunya terkait dengan sistem yang kita coba kolaborasikan. Yang berikutnya, Bapak sekalian yang kami hormati, rasanya kita sama-sama berharap ke depannya dan juga dalam kaitannya kolaborasi ini, Kemdikbudristek dalam hal ini Dirjen GTK bersama BKN tentunya menginginkan capaian ke depannya akan lebih baik dan tentunya akan memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah. Sekali lagi kami laporkan Ibu Dirjen, Pak Kepala BKN bahwa melalui forum ini berkenan nantinya Ibu Dirjen dan juga Pak Kepala BKN memberikan sambutan dan juga merilis secara resmi fitur pengelolaan kinerja yang akan kita gunakan. Semoga perilisan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dapat menjadi langkah besar untuk mewujudkan transformasi pendidikan di negara kita ini. Dengan pengelolaan kinerja yang efektif tentunya kita dapat meningkatkan kinerja guru yang semakin maksimal kepada proses pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada siswa atau murid. Itu yang bisa kami sampaikan dan laporkan, Bu Dirjen, Pak Kepala BKN, Bapak sekalian. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum, Om Santi, Om Rahayu. Salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Temu Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus paparan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, kami mohon perkenannya. Baju merah untuk simbol apapun, kebetulan nih bajunya pas pelantikan ya. Saat itu belum ada pilkada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Haryomo,
Kepala BKN. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir ke sini. Satu kehormatan bagi kami dihadiri oleh Pak Kepala. Bapak Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan atau yang mewakili. Kemudian juga Ibu Nur Syarifah, staf ahli bidang regulasi Kemendikbudristek. Bapak Suharmen, terima kasih Pak Harmen, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Kemudian Pak Temu, Sesdijen GTK, dan seluruh pejabat eselon 2 yang sudah hadir di lingkungan Dijen GTK dan Kemendikbudristek RI yang sudah berkenan hadir. Kemudian juga jajaran pejabat eselon 2, terima kasih Bapak dan Ibu di lingkungan BKN yang sudah hadir juga. Juga tentu yang selalu mendukung kami dari GovTech Edu, ada Bapak Ibrahim Arif, Chief Technology Officer GovTech Edu, kemudian ada juga Mas Rangga sebagai Chief Product Officer GovTech Edu, dan juga Mas Kevin Emeraldi, Chief Operating Officer GovTech Edu. Selama ini kami sangat didukung GovTech Edu sehingga kami bisa merilis pada hari ini. Dan juga tentu Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, terima kasih sudah hadir pada perilisan pagi hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan bersama pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang terus melimpahi kita dengan berbagai rahmah sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan pagi yang luar biasa ini, dan ada juga semua yang hadir secara daring. Saya sangat senang bisa berada di tengah acara yang luar biasa pada hari ini, dan juga sekaligus bersilaturahmi lebih erat BKN dan mitra kami di seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang semuanya punya cita-cita yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Pak Ses, bahwa Kemendikbudristek meyakini bahwa guru yang profesional adalah kunci utama untuk menghadirkan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada capaian pembelajaran. Pengelolaan kinerja seyogianya juga menjadi bagian penting untuk mendorong pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, hingga meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara melakukan transformasi pengelolaan kinerja dengan menyediakan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang lebih praktis, relevan, dan berdampak. Dengan adanya fitur pengelolaan kinerja tersebut, kami sangat berharap guru dan kepala sekolah tidak lagi repot menyiapkan dokumen-dokumen administrasi dan pengelolaan kinerjanya dalam bentuk fisik atau cetak yang selama ini selalu membebani baik Bapak Ibu kepala sekolah dan juga membebani gudang-gudang kami di Jakarta. Gitu ya. Dan mulai tahun depan yang sebentar lagi, sudah beberapa hari lagi kita sudah menuju tahun 2024, guru dan kepala sekolah ASN di bawah pembinaan pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar tanpa perlu lagi mengisi dua, karena ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja atau CASN milik BKN. Nanti Pak Kepala akan menyampaikan lebih dalamnya. Dan fitur ini juga selain kami prioritaskan kepada guru ASN dan kepala sekolah, juga dapat dimanfaatkan yang ada di sekolah-sekolah swasta. Untuk lebih melengkapi penjelasan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan paparan terkait transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi pengelolaan kinerja yang sekarang sedang akan kita rilis atau kita luncurkan bersama dengan BKN adalah sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kemenpan RB, dan untuk menjawab apa yang menjadi canangan Presiden tersebut, Kemenpan RB melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang mana ini diatur dalam peraturan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara
lalu ditambah dengan diluncurkannya atau dikeluarkannya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pertanyaannya, mengapa sih kita perlu melakukan transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Kira-kira manfaatnya ini untuk siapa? Kami sampaikan bahwa transformasi ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama 3 pihak yang sangat mengambil manfaat terkait dengan hal ini. Yang pertama, bagi pegawai itu sendiri, ini sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Jadi kami sudah menjawab tantangan di dalam Permen Pan RB yang dikeluarkan, bagaimana kita bisa merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan tersebut. Lalu bagi pimpinan itu sendiri, transformasi pengelolaan kinerja ini sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengelola kinerja pegawai atau kinerja secara individu dan kolektif dan bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pimpinan juga sangat akan mendapatkan banyak manfaat terkait dengan hal ini, dan bagi pemerintah daerah sendiri ini sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Dan untuk transformasi pengelolaan kinerja ini akan sangat bermanfaat dalam transformasi pembelajaran, karena semua guru dan tenaga kependidikan mendapatkan pengakuan atas kinerjanya, menunjang transformasi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi pengelolaan kinerja ini harapan kami bisa membuat guru dan kepala sekolah merdeka dalam 3 hal. Merdeka dari beban administrasi yang selama ini membebani para guru dan tenaga kependidikan, merdeka dalam memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak. Untuk merdeka yang pertama dari beban administrasi, kami berharap dengan transformasi pengelolaan kinerja ini yang sebelum atau guru dan tenaga kependidikan tersita waktunya untuk urusan administrasi dan atasan atau Pemda mereview dokumen tersebut secara manual, maka harapannya menjadi semakin selaras dan terjadi percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah, dan juga makin sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan. Lalu terkait dengan pemilihan indikator yang relevan, kalau sebelumnya guru dan tenaga kependidikan diukur dengan banyak indikator dan pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena indikatornya terlalu banyak, maka dengan transformasi tersebut diharapkan pegawai memilih satu saja indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan, dan atasan dan Pemda dapat kualitas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Sedangkan yang ketiga, merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak. Kalau sebelumnya tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas, kita tahu selalu terjadi peningkatan terus-menerus. Harapannya dengan transformasi ini pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja nyata yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan yang bersangkutan, dan atasan dan Pemda fokus untuk mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan bagaimana cara melakukan pengelolaan kinerja yang sekarang akan kita riliskan, ada 3 tahapan pengelolaan kinerja yang mana kami akan siapkan tahapan ini lebih praktis dan bermakna untuk mendorong kinerja yang relevan dan dengan pembelajaran masing-masing. 3 tahap tersebut dimulai dari perencanaan dan penilaian. Di tahap perencanaan tersedia 8 indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan. Kita tahu ada rapor pendidikan yang menjadi rujukan setiap sekolah. Kemudian guru dan kepala sekolah memilih bersama-sama melalui diskusi 1 indikator kinerja yang ingin ditingkatkan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Setelah di forum perencanaan diskusi tersebut, lalu masuklah kita ke tahap pelaksanaan. Di sini tahap pelaksanaan dimulai dari diskusi persiapan antara guru dan kepala sekolah, lalu observasi kinerja untuk melihat status saat tersebut,
kemudian ada diskusi tindak lanjut antara guru dan kepala sekolah, lalu upaya tindak lanjut apa yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi sebelumnya yang ada, dan melakukan refleksi tindak lanjut. Ini adalah sebuah siklus peningkatan kinerja yang dilakukan secara teratur. Dan masuklah kita ke tahap ketiga, yaitu tahap penilaian. Dalam hal ini penilaian dilakukan didasari dari 3 aspek yang relevan pada pertama upaya refleksinya, yang kedua upaya belajar yang dilakukan, dan yang ketiga adalah perubahan praktik yang sudah dilakukan. Penilaian peningkatan kinerja juga mempertimbangkan juga aspek pengembangan kompetensi atau usaha pengembangan kompetensi yang sudah maupun kepala sekolah tersebut. 3 tahapan pengelolaan kinerja yang lebih teratur, sebagaimana yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya, akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Kalau di paparan di sana dilihat, bulan Januari sampai Juni itu adalah tahap pertama di mana dimulai kira-kira perencanaan kinerja atau SKP-nya akan dimulai di Januari. Persiapan di Februari, kemudian di Maret adalah observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, dan April serta Mei itu adalah upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan setelah mendapatkan penilaian atau masukan dari kepala sekolah. Lalu di bulan Juni adalah refleksi, tindak lanjut, dan penilaian. Dan siklus ini akan kedua dimulai Juli hingga Desember. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan indikator. Ada 8 indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan, sehingga ini yang berdampak langsung pada pembelajaran. Nah, terkait dengan yang pertama, kita akan ada 2 kinerja yang kita ukur, yaitu kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk indikator guru yang terintegrasi dengan rapor, itu merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. 8 indikator yang hanya dipilih 1 saja yang paling relevan dengan kondisi sekolahnya adalah apakah keteraturan suasana kelas, apakah aktivitas interaktif, penerapan disiplin positif, instruksi yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, instruksi pembelajaran, perhatian dan kepedulian, atau ekspektasi pada peserta didik. Jadi dari 8 ini dipilih 1 saja yang akan menjadi fokus untuk peningkatan kompetensi atau penilaian pada 1 tahap berjalan. Kemudian terkait dengan indikator kepala sekolah, ada juga 8 pilihan indikator kinerja yang terintegrasi di rapor pendidikan untuk kepala sekolah yang berdampak pada pembelajaran. Nah, indikator ini juga merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Apa saja indikator ke-8 itu yang dipilih? Yaitu memandu perencanaan pembelajaran, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, komunikasi, visi, misi satuan pendidikan, kemudian menceritakan praktek baik kepemimpinan, presentasi program sekolah, refleksi program pengembangan kompetensi guru, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dan atau aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi 8 itu adalah turunan dari yang ada di rapor. Kepala sekolah cukup memilih 1 saja yang akan menjadi fokus pada penilaian 1 periode. Nah, untuk mendukung transformasi pengelolaan kinerja tersebut, Kemendikbudristek bersama Badan Pegawai Negara sudah menerbitkan juga surat edaran, yang mana surat edaran nomor 17 tahun 2023 dan surat edaran nomor 9 tahun. Ini adalah surat edaran bersama tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Dan mulai Januari 2024 dengan segala persiapan yang ada dan surat edaran yang sudah SEP yang sudah diterbitkan, maka pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar yang sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memudahkan Bapak Ibu semua di daerah melihat bagaimana sih langkah-langkah selain yang sudah dipaparkan dari berbagai media sosialisasi yang lain, kami juga sudah menerbitkan regulasi berupa Perdirjen untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM.
Perdirjen GTK nomor 7607 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah bagi para pemerintah daerah, kepala daerah, guru yang ingin mengetahui lebih jauh secara teknis bagaimana menggunakan fitur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang dirilis sebentar lagi lebih praktis dan relevan di platform Merdeka Mengajar karena sudah terintegrasi dengan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi guru dan kepala sekolah mulai berkurang, dan relevannya adalah praktek kinerja mengacu pada 8 indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja akan sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan berdampak nyata harapannya penilaian kinerja akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan apresiasi sesuai dengan kinerjanya masing-masing, sesuai dengan amanah peraturan perundangan yang ada bahwa apresiasi penghargaan sesuai dengan kinerja masing-masing guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, guru dan kepala sekolah, dengan fitur pengelolaan kinerja ini akan semakin mudah melakukan 3 tahap pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, di tahap perencanaannya, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi rapor yang telah terintegrasi. Kemudian mudah yang kedua di pelaksanaan, di tahap ini kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang sudah disediakan di PMM. Dan mudah yang ketiga dalam tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang sudah terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan semuanya, mulai Januari 2024 mari kita bersama melakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu melakukan 2 kali karena melakukan di BMM sama saja, akan datanya juga akan tersedia di e-kinerja atau CASN BKN. Kapan kira-kira Bapak Ibu guru melakukan pengelolaan kinerja di BMM setelah dirilis di penghujung tahun 2023 ini? Akan dimulai di 1 Januari 2024. Guru sudah mulai dapat mengumpulkan SKP di BMM, dan 15 Januari 2024 kepala sekolah dapat mulai membuat SKP di PMM. PMM sudah siap untuk menjadi wahana bagi Bapak Ibu guru untuk bertransformasi. Mulailah akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar mulai dari sekarang. Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran lebih lanjut di link yang sudah tersedia di fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang ada di PMM. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah penghujung paparan saya meyakini bahwa perilisan fitur pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar akan dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya, dan dampaknya akan terasa nyata pada pembelajaran dan capaian belajar murid tanpa harus terbebani administrasi. Bukan hanya itu, dengan platform yang kontekstual dan terintegrasi, guru dan kepala sekolah yang kompeten diharapkan bisa mendapat apresiasi sesuai dengan kinerja dan kompetensinya. Pada akhirnya, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dapat menjadi acuan bagi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk menjadi pendidik yang profesional serta bergotong royong pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampai
Nur Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Terima kasih Ibu untuk kabar gembiranya di akhir tahun ini khususnya bagi guru dan juga kepala sekolah, dan terima kasih Ibu atas pemahaman dan juga gambaran yang komprehensif terkait transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada yang terhormat Dr. Andus Haryomo Dwi Putranto M.Hum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Cikini kekundang dia. Sudah, yang penting dapat cakepnya saya. Karena nggak bisa buat pantun saya. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem Informasi BKN Pak Suharmen, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media yang hadir hari ini, yang saya hormati pimpinan tinggi Pratama BKN, Bapak Ibu Kepala BKD BKPSDM Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, yang saya hormati Kepala UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insyaallah kebahagiaan. Moga-moga kita selalu diberikan semangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dirjen yang memberikan kesempatan pada kami dan teman-teman untuk bisa hadir pada hari ini dalam rangka acara rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang diselenggarakan di Kementerian Dikbud ini, dan saya berharap moga-moga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Bu Dirjen panjang lebar menggunakan slide yang mudah difahami. Jadi saya mungkin tidak menggunakan slide ya Bu ya. Takutnya malah susah difahami. Jadi saya langsung sampaikan secara lisan aja. Yang pasti hari ini tentu ada suatu momentum baru, khususnya bagi kepala sekolah, bagi para guru yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Kalau kita lihat basisnya tentu adalah undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mohon maaf, 5 Tahun 2014. Jadi untuk jabatan guru memang punya dua undang-undang bagi semuanya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan tentunya ada Nomor 20 Tahun 2023. Kalau jumlah guru saat ini kurang lebih 1,7 juta dari 4,4 juta. Tadi Pak Deputi menyampaikan kurang lebih 38% ASN itu ya, sehingga kami mengapresiasi ketika acara hari ini kita sudah memulai sesuatu hal yang baru, kerjasama yang selama ini sudah kita bangun antara BKN dengan Kemendikbud sejak 8 bulan yang lalu untuk membangun suatu fitur pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara yang dibangun oleh BKN. Sementara itu beberapa bulan yang lalu
masih dalam tahun yang sama kita punya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana di dalam jabatan fungsional yang baru menurut peraturan Menpan ini itu sangat mengatur perbedaan yang sangat fundamental dengan pengelolaan jabatan fungsional sebelumnya. Ada transformasi ya untuk jabatan fungsional yang dulunya pendekatan yang dilakukan untuk pengelolaan administrasinya itu yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi. Semua pejabat fungsional disibukkan dengan urusan administrasi sehingga beliau-beliau ini lupa terhadap tugas pokoknya. Kalaupun misalnya ingat masih diganggu dengan hal-hal yang bersifat administratif sehingga fokusnya itu bercabang antara kewajiban sebagai pejabat fungsional dalam hari ini guru dengan kewajiban dia mengurus karirnya dengan cara mengumpulkan eviden-eviden yang selama ini dia lakukan. Maka dengan lahirnya Permenpan 1 tahun 2023, nah harapannya ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih dinamis. Tidak semua pejabat fungsional harus konsentrasi untuk mengumpulkan eviden-eviden dalam rangka pengembangan karirnya. Nah, Bapak yang saya hormati, di satu sisi lahir juga tahun 2022 Permenpan nomor 6 yang mengatur tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, di mana di dalam Permenpan itu merubah Permenpan sebelumnya nomor 8 tahun 2021. Nah, ketika kita bicara kinerja pejabat fungsional termasuk guru, dua regula itulah yang dijadikan sebagai dasar di dalam penilaian kinerja untuk pejabat fungsional termasuk guru. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu pada waktu sebelum lahirnya Permenpan 1 tahun 2023 yang saya sebutkan tadi, banyak sekali para pejabat fungsional harus mengumpulkan angka kredit berdasarkan pada butir-butir kegiatan. Sementara kalau guru, dasarnya adalah penilaian kinerja guru. Kemudian dituangkan di dalam SKP, dilakukan penilaian, kemudian dijadikan dasar untuk pengembangan karir, apakah untuk naik pangkat atau naik ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, yang terjadi Bapak-Ibu semuanya, banyak sekali para guru yang kesulitan naik jenjang yang lebih tinggi, baik pangkat maupun jabatannya, hanya karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit. Tidak mampunya itu bukan karena guru tidak bekerja dan berkinerja, tetapi tidak mampunya itu karena tidak ada eviden yang bisa mendukung sehingga penilaian angka kredit itu mampu untuk dipertimbangkan ketika guru itu usul naik pangkat dan naik jenjang yang lebih tinggi. Di Ibu semuanya. Nah, ketika kita menyusun Permenpan 1 tahun 2023, ada keinginan bahwa seorang pejabat fungsional itu dalam rangka untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjangnya, dia lebih fokus kepada tugas jabatan yang harus dilakukan, tetap tidak menghilangkan angka kredit, tetapi bagaimana cara mengumpulkan kredit itu tanpa harus mengumpulkan dokumen-dokumen, tetapi cukup dinilai dari kinerja yang dia lakukan. Maka Bapak semuanya, lahirlah istilah apa yang disebut dengan ruang lingkup. Kalau kita bandingkan antara tugas guru yang lama dengan yang baru, tentu nanti ke depan akan ada perubahan, ada transformasi antara PKG dengan ruang lingkup. Tadi Bu Dirjen juga sudah menyampaikan 8 indikator, yang itu mungkin dianggap cakupan besar ruang lingkup bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, inilah yang harapannya nanti ketika seseorang itu, khususnya guru, dilakukan penilaian kinerjanya, maka menurut Permenpan 1 tahun 2023 dia bisa dikonversikan menjadi angka kredit. Ini yang kita harapkan. Jadi guru lebih fokus kepada kegiatan belajar mengajar dan kewajiban guru yang harus dilakukan. Ini yang menjadi terobosan
inginkan ke depan, karena setelah adanya penyetaraan jabatan, komposisi untuk jabatan-jabatan fungsional itu semakin lama nanti jabatan fungsional yang paling mendominasi. Termasuk yang saya katakan tadi, guru yang sekarang 1,7. Tentu yang dikelola oleh BKN di dalam SEASN ini adalah guru-guru yang statusnya adalah aparatur sipil negara. Mungkin di Kementerian Dikbud punya Dapodik, di mana di dalamnya itu ada juga guru yang statusnya bukan aparatur sipil negara. Tetapi kalau kita bicara masalah jabatan fungsional guru, apakah itu ASN atau non-ASN, tentu kewajibannya adalah sama. Cara melakukan penilaian kinerjanya tentu adalah sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pasti sekarang bagi seorang guru ketika dia membuat perencanaan di awal tahun dengan cara menyusun SKP itu menjadi lebih mudah. Yang kita alami saat ini tidak hanya jabatan fungsional, ketika seorang PNS dilakukan penilaian kinerjanya dan sebagian besar data yang ada di BKN, penilaian kinerja pegawai negeri sipil itu hampir 90% baik dan amat baik. Ini fakta, ya, baik dan amat baik. Tidak ada yang, kalaupun ada itu sangat kecil sekali. Tetapi ketika kita bandingkan dengan kinerja organisasi, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Satu sisi penilaian kinerja pegawainya itu baik atau amat baik, sementara sisi lainnya untuk kinerja organisasi itu banyak yang belum baik. Pertanyaannya, berarti selama ini penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat lain itu tidak berkontribusi terhadap capaian dari kinerja organisasi. Maka dirubahlah di dalam Peraturan Menpan 6 tahun 2022. Penilaian kinerja bagi seorang pegawai negeri sipil, apapun jabatannya, itu harus bisa diambil dari cascading penilaian pejabat. Maka yang terjadi harapannya ketika hasil penilaian kinerja individu itu bagus, maka penilaian kinerja atau hasil kinerja organisasi itu juga bagus. Bapak Ibu mungkin bisa membandingkan di dalam sekolah-sekolah. Ya. Ada sekolah yang favorit, yang kinerja organisasinya bagus, ada yang mungkin sedang, ada yang belum. Tetapi hampir semua penilaian kinerjanya guru itu baik dan amat baik. Mungkin yang lebih tahu adalah Bapak Ibu semuanya, bagaimana indikator disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi. Tapi yang sekarang yang kita inginkan Bapak Ibu semuanya, pengelolaan kinerja itu harus dilakukan sebagus mungkin, mulai dari perencanaan. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya, ada mulai perencanaan dengan evaluasi, itu harus kita lakukan, kita nilai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, undang-undang yang baru itu pendekatan kita adalah pengelolaan ASN berdasarkan pada manajemen talenta. Kita menginginkan juga khusus untuk jabatan guru punya data tentang talenta guru secara nasional. Ini yang kita inginkan. Bahkan sampai saat ini pun BKN belum semuanya memperoleh data penilaian kinerja untuk jabatan fungsional guru. Harapannya dengan peluncuran fitur ini nanti ada integrasi antara penilaian kinerja guru ya dalam platform Merdeka Belajar dengan SEASN itu sudah bisa sekalian connect sehingga data yang ada di SEASN itu selalu terupdate ketika ada update penilaian kinerja guru secara nasional. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu semuanya. Maka yang perlu kita banggakan hari ini bahwa fitur ini sekali lagi dalam rangka untuk memperoleh guru yang profesional dengan cara melakukan penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang hari ini kita belum sampai kepada penandatangan surat edaran, kemudian PKS dan sebagainya. Tapi yang pasti terobosan ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan di negara kita yang tercinta ini, di
di mana akan dihasilkan kinerja-kinerja terbaik guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru memudahkan proses administrasi sehingga diharapkan mampu menciptakan transformasi pembelajaran, pengembangan kompetensi dan talenta guru, serta memberikan reward kepada guru yang berprestasi, sehingga guru betul-betul fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kalau kita lihat jabatan fungsional itu adalah jabatan yang diangkat berdasarkan keterampilan dan keahlian. Sehingga mereka itu kalau bekerja, ya tentu berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Tanpa harus disibukkan dengan hal-hal yang justru sifatnya administratif. Kalau semuanya sudah dilakukan by system, ya harapannya sekali lagi nanti guru itu hanya fokus pada pembelajaran. Maka Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, untuk semua jabatan menurut undang-undang ini masih mewajibkan semua memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosial budaya. Pendekatan yang dilakukan untuk penilaian kinerja menurut Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu adalah penilaian terhadap 2 hal, 2 unsur. Yang pertama SKP, yang kedua adalah perilaku kerja. Ini tentu adalah perilaku yang berkaitan dengan ketika seorang guru itu melakukan pekerjaan. Ini yang akan kita nilai. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nanti grafiknya ketika penilaian itu dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang objektif, maka akan muncul di dalam data kita, baik itu di SIASN maupun platform Merdeka Belajar. Guru mana yang perlu ditingkatkan kompetensinya? Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan bagi guru-guru yang ada di dalam sekolah. Ini yang kita harap. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya melalui integrasi platform ini, guru dan kepala sekolah dapat mengelola kinerja mereka secara efisien melalui platform Merdeka Belajar. Sementara data kinerja yang mereka miliki secara otomatis akan terekam di aplikasi e-kinerja SIASN miliknya BKN. Nah, yang saya hormati, tentunya kita percaya bahwasannya dengan adanya fitur pengelolaan kinerja guru ini, kita telah melangkah menuju. Saya mengajak kepada Ibu semuanya untuk menjadikan pengelolaan kinerja ini sebagai tonggak awal bagi perubahan positif dalam pendidikan, karena setiap langkah kecil merupakan bagi masa depan yang lebih baik. Bapak yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, bagi tim, baik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari BKN yang telah mendukung dan bekerja keras sehingga fitur pengelolaan kinerja ASN ini dapat dirilis sesuai rencana. Dimulai 8 bulan yang lalu, ketika ada ide bahwasannya mengintegrasikan penilaian kinerja ini ke dalam sistem yang dimiliki oleh BKN dan Kemendikbud, akhirnya bisa terrealisir. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Fitur mengajar dapat dioptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, kami minta kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para guru, seluruh pemangku kepentingan, terutama yang ada di BKN maupun yang ada di BKD dan di Dinas Pendidikan, untuk turut mendukung dan mensukseskan penggunaan atau pemanfaatan kerja ini pada platform Merdeka Mengajar. Bapak yang saya hormati, kali ini yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat kepada khususnya para guru dan kepala sekolah. Insya Allah nanti di tahun 2024 akan dilakukan penilaian 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dituangkan di dalam platform Merdeka Belajar dan terintegrasi dengan e-kinerjanya milik BKN. Yang menjadi permasalahan selama ini mungkin bagaimana cara kita melakukan penilaian kinerja yang objektif, transparan, akuntabel, yang bisa menunjukkan hasil kinerja yang senyatanya, yang tidak hanya sebagai syarat untuk naik pangkat dan naik jenjang yang lebih tinggi. Karena itu mudah untuk naik pangkat, apalagi
ketika nanti pangkat yang sekarang ini tidak muncul di dalam undang-undang, dan itu nanti insya Allah akan melekat pada jabatan. Paling penting adalah kinerja para guru. Kita masih menggunakan merit system, basicnya adalah kinerja, kompetensi, dan kualifikasi. Bahkan ke depan yang mendominasi untuk karir seorang pegawai negeri sipil maupun P3K itu adalah kinerja. Ya, jadi sekali lagi, maka yang paling penting bagi kita melakukan penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Untuk integrasi ini sebetulnya hanya mempermudah ketika kita menginginkan adanya data tentang penilaian kinerja. Tetapi tantangan yang terbesar bagaimana melakukan penilaian kinerja sesuai dengan kondisi aslinya, sesuai dengan kebutuhan organisasi ke depan, sehingga semua hasil penilaian kinerja guru itu secara langsung berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini harapan kita semua, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan banyak terima kasih kepada Bu Dirjen dan jajarannya, teman-teman dari BKN, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Semoga langkah kita yang sangat mulia memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi guru dan kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas. Saya akhiri sambutan saya, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Kepala BKN, mohon berkenan Bapak tetap berada di atas stage, dan selanjutnya kami kembali mengundang Dirjen GTK berkenan menuju kembali ke atas panggung, dan tentunya bersama-sama inilah saat yang dinanti-nantikan, yakni peresmian secara langsung fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. BKN dan Dirjen GTK untuk secara simbolis melakukan penekanan tombol. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah resmi diluncurkan hari ini. Semoga tata kelola pendidikan Indonesia akan semakin berkualitas. Bagaimana agar guru bisa fokus menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Kuncinya ada pada guru yang profesional. Hari ini, kita mulai dengan transformasi pengelolaan kinerja. Saatnya memaknai pengelolaan kinerja lebih dari sekedar beban administrasi dan formalitas yang kurang berdampak bagi pembelajaran. Kemendikbudristek memperkenalkan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Dengan 3 tahapan yang lebih praktis dan bermakna bagi pembelajaran, juga terintegrasi dengan tidak lagi diukur dengan banyak indikator, tapi lebih praktis dengan rekomendasi prioritas indikator dari rapor pendidikan dan relevan dengan pembelajaran. Tahap pelaksanaan dengan siklus peningkatan kinerja yang lebih jelas dan melibatkan kepala sekolah dalam proses observasi kelas. Tahap penilaian yang tidak lagi bersifat administratif, tapi berfokus pada peningkatan kinerja. Agar peningkatan kinerja dan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kinerja dan kompetensinya. Agar guru dan kepala sekolah dapat bergotong royong meningkatkan kualitas pembelajaran murid-muridnya. Berkarir jadi lebih bermakna, pembelajaran jadi lebih bermakna, bersama pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar.
atas peluncuran secara resmi fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dan baru saja kita menyaksikan video mengenai fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Semoga ini akan semakin menambah pemahaman Ibu Bapak mengenai fitur ini dan bisa digunakan di platform Merdeka Mengajar. Dan sebagai bentuk sinergitas kolaborasi bersama, kami mengundang Bapak Ibu untuk berfoto bersama, kami mengundang rekan-rekan media, foto akan diambil dari atas. Kami persilakan, mohon perkenan Ibu Bapak untuk dapat berdiri. Ini merupakan bentuk kebersamaan kita. Kebersamaan dari Kemendikbudristek dan juga BKN serta seluruh pemangku kepentingan. Kita hitung bersama, sudah siap? Iya. Dan kita hitung bersama, 3, 2, 1. Sekali lagi tangan dikepalkan dengan penuh semangat kebersamaan. Salam Merdeka Belajar, luar biasa. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi? Iya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih kepada teman-teman media dan sekali lagi dengan bangga Kementerian Dikbudristek mempersembahkan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang tentu saja terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Dan tentu saja melalui fitur ini diharapkan guru akan lebih fokus menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan tentu saja guru akan diapresiasi dengan kinerja dan kompetensinya. Dan guru serta kepala sekolah dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ini semua ujungnya adalah untuk memberikan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran terbaik bagi para peserta didik. Guru akan lebih profesional, peningkatan kinerjanya akan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu saja ini semua adalah bagian dari transformasi pengelolaan kinerja. Terima kasih Ibu Bapak semua untuk kebersamaannya, untuk kerjasamanya, dan tentu saja transformasi kinerja guru ini dilakukan secara menyeluruh, bermakna dan bernilai positif, semuanya lebih jelas dan semuanya terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Sekali lagi, alhamdulillah bahwa pada pagi hari yang luar biasa ini, rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sudah resmi diluncurkan, dan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di benak Ibu Bapak guru semua. Jadi kami sampaikan salam yang luar biasa atas peresmian ini, dan kini kita akan saksikan bersama, kita ikuti bersama talk show yang akan membahas mengenai fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan. Ini kami persilakan, diskusi akan dipandu oleh moderator kita. Silakan Ibu Fiodesi. Oke, baik. Terima kasih kepada MC dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu Kemendikbudristek dan Bapak Ibu pimpinan Badan Kepegawaian Negara. Sebelum saya mulai talk show pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiodesi Gemilang Putri, biasa dipanggil Vio biar lebih akrab Bapak Ibu semua. Saya merupakan bagian dari tenaga ahli riset, tim pengembang platform Merdeka Mengajar, GovTech Edu. Dan di sini izinkan saya untuk memoderasi talk show yang harapan semua mungkin muncul benak Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di ruangan virtual terkait rilisnya fitur baru, fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Itu bersama narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Direktur Jenderal Guru dan Kemendikbudristek.
Baik, selanjutnya kita panggil bersama Ibu Neni Rohyani, SSI MSI, Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya kita sambut bersama Ibu Sri Haryati, Kepala Sekolah dari SD Negeri Widoro, Kota Yogyakarta. Dan Bapak Tony Natalian Sahertian selaku guru dari SMP Negeri 4 Sentani, Papua. Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya dan kehadirannya berkenan membersamai kita di panggung. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Mungkin alhamdulillah Bu Nunuk. Puji Tuhan. Baik. Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih Bu Dir, Nunuk, Bu Neni, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Di sini juga Bu Dir Nunuk, Bu Dir Neni sudah hadir bersama kita. Ada Bu Sri dan Pak Tony yang jauh-jauh dari Jogja dan juga dari Papua, Bu. Ingin mengikuti rilisnya pengelolaan kinerja ini dan juga ingin Papua bersama. Iya, Bu. Betul sekali. Tapi bukan orang asli Papua. Sudah jauh-jauh dari Yogyakarta, ingin menyaksikan fitur pengelolaan kinerja ini dirilis bersama oleh Kemendikbudristek dan BKN. Nah, mungkin mohon izin Bu Dir, saat ini setelah rilis Ibu, mungkin di ruangan virtual juga Bapak Ibu guru dan kepala sekolah memiliki banyak pertanyaan di benaknya terkait, wah ada fitur baru lagi nih, fitur pengelolaan kinerja begitu. Nah mungkin di sini harapannya Bapak Ibu talk show pada sesi hari ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu guru dan kepala sekolah baik yang hadir di ruangan ini maupun di ruangan virtual. Mungkin pertanyaan pertama mohon izin Bu Dir, aku ingin bertanya kepada Bu Dirjen terkait rilisnya fitur baru ini Bu. Menurut Ibu sepertinya bagaimana sih Bu transformasi pengelolaan kinerja memberikan perubahan yang lebih baik harapan kita semua kepada dan juga peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin silahkan Bu Dir. Baik, terima kasih Mbak Vio pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan dalam paparannya, bahwa tur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini sengaja memang kami persembahkan untuk guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia menjawab berbagai macam permasalahan yang tadi juga sudah digarisbawahi oleh Pak Kepala BKN. Banyak sekali permasalahan terkait dengan administrasi dan penilaian-penilaian itu hanya sebuah biasa yang tertuang di dalam lembaran kertas. Nah, fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini Mbak, ini dibuat sudah sangat kontekstual, berbasis pada perilaku guru dan kepala sekolah, perilaku kerja guru dan kepala sekolah, dan tentu seperti yang tadi saya sampaikan ini hasilnya itu dari diskusi. Jadi betul, kita kan ada semangat diskusi ya, diskusi dulu sebenarnya apa sih yang ingin diperbaiki terlebih dahulu. Dari diskusi tersebut kemudian baru diimplementasikan pada sebenarnya kalau kita dalam semua kebijakan kita kan objektif akhirnya adalah pembelajaran itu sendiri. Betul, jadi kalaupun guru dan kepala sekolah berkinerja baik, harapan kami tidak hanya pada guru dan kepala sekolah itu sendiri, dia mendapatkan peringkat yang baik-baik sekali gitu seperti yang tadi Pak Kepala sampaikan, tapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran. Karena tadi kan kita lihat bahwa rekomendasinya berdasarkan rapor, itu pun hasil diskusi antara guru dan kepala sekolah, lalu dapat langsung diimplementasikan, dilihat langsung melalui observasi, dan hasilnya akan berdampak nyata pada peningkatan kualitas. Dan yang menarik lagi, meskipun ini kita rilis bersama BKN, yang mana kami sampaikan bahwa fitur ini untuk ASN, tapi sebenarnya bagi guru yang bukan ASN pun, kepala sekolah yang bukan ASN pun dapat mencoba fitur ini untuk memberikan penilaian kepada guru masing-masing. Jadi bisa berlaku untuk ASN maupun non-ASN. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Berarti Bu, bukan hanya pengembangan karir guru ASN saja yang harapannya bisa berkembang lebih baik ya Bu ya, tapi juga betul. Ini bisa digunakan oleh guru-guru non-ASN nantinya Bu ya, jika kepala sekolah ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk meningkatkan karirnya lebih baik lagi. Betul, kalau ingin memperbaiki kinerjanya ya melalui dampak yang dilihat di kelasnya itu dapat dilakukan juga oleh guru-guru non-ASN. Baik, jadi kita lebih mengurangi administratif tapi berfokus pada praktik pembelajaran dan observasi kelas ya Bu ya. Baik, siap. Terima kasih banyak Bu Dir. Mungkin aku mohon izin menggeser sedikit ke Ibu Direktur Neni, Bu. Mungkin ya sebenarnya kita penasaran mungkin Bu dan Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hadir di ruang virtual pun penasaran
Seperti apa sih Bu proses kolaborasi sampai lahirnya fitur ini Bu yang dilakukan oleh BKN dan Kemendikbudristek? Silakan Ibu. Iya, makasih Mbak. Jadi kolaborasi ini bermula 8 bulan yang lalu ya. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi antar kementerian ya, yang kita itu sebetulnya harus saling mendukung ya. Tadi Pak Kepala juga udah sampaikan bahwa guru itu jumlahnya adalah 1,7 dari 4,4. Jadi 38% itu adalah pegawai ASN itu diisi oleh guru. Nah tentunya kita menginginkan bahwa kinerja guru ini akan menjadi lebih baik. Nah di samping itu kita juga ingin ada data ya. Jadi sebetulnya Kemendikbud bisa saja membangun aplikasi sendiri, tapi datanya kita kan nggak punya gitu. Makanya sistem ini ada interoperabilitas aplikasi e-kinerja dengan PMM, sehingga nanti semua data kinerja guru ini nanti akan mengalir ke dalam data SISN yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Tadi udah disampaikan juga oleh Prof bahwa bermanfaat juga buat pegawainya, bermanfaat juga buat instansi untuk menentukan kebijakan ke depan seperti apa gitu. Kami pun sebagai instansi pembina juga memanfaatkan ini untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan kami yang sudah kita keluarkan ini sudah memberikan dampak. Nah, kemudian juga tadi juga udah disampaikan bahwa kita menginginkan reformasi itu reformasi berdampak. Ya, jadi artinya guru tidak lagi disibukkan dengan administrasi tetapi lebih fokus kepada anak didik. Jadi ketika fokus kepada anak didik tentunya akan memberikan dampak juga kepada anak-anak kita yang sudah yang sudah mengikuti pendidikan tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini akan lebih baik ya kerjasamanya kita dengan Kemendikbud, dan juga ini terus akan kami kembangkan sehingga kita memiliki data yang akurat dan kita juga punya data guru sehingga nanti ke depan pendistribusian guru pun juga akan lebih baik ya. Begitu ya Prof ya? Barangkali itu. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Deni atas menjadi hal yang cerah begitu ya Bu ya, ditunggu-tunggu Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, berarti ke depannya akan terintegrasi baik dari pegangan data di Dikbud dan juga di PKN dan juga menjadi pegangan talenta guru dan kepala sekolah se-Indonesia, seperti itu ya Bu ya. Mungkin mohon izin Bu Dirjen dan Ibu Neni, bersama kita juga telah hadir di sini Bu Sri Haryati, kepala sekolah dari SDN Widoro Yogyakarta Ibu, dan Bapak Tony Sayartian ini merupakan guru dari SMP 4 Sentani. Beliau ini merupakan salah satu peserta uji coba dari fitur pengelolaan kinerja ini. Jadi mungkin sebelum kita mencoba riliskan fitur ini, Ibu, kita melakukan beberapa uji secara berkala. Dari mulai uji konsep sampai uji coba sistemnya. Jadi Bapak Tony dan Ibu Sri beneran nyobain sistemnya seperti apa. Bertanya kepada Bapak Tony dan Bu Sri ya, Pak, Bu, mungkin bisa fitur pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu, kira-kira apa sih hal yang paling berkesan dan mungkin bisa dibandingkan dengan proses pengelolaan kinerja saat ini ya Pak Tony, Bu Sri, mungkin ada yang masih mengerjakan SKP di Excel, dicetak begitu ya Pak ya, sedangkan sekarang kita coba ngerjain pengelolaan kinerja langsung di platform, ada fitur resminya seperti itu. Silakan mungkin dari Pak Tony atau dari Bu Sri, silakan Pak. Selamat pagi Ibu, yang terhormat Ibu Dirjen, Ibu yang mewakili BKN. Selamat pagi yang terhormat untuk Bapak Ibu pimpinan. Saya mencoba menanggapi pertanyaan Ibu moderator. Ya, kami sebelumnya mengikuti uji coba beberapa bulan yang lalu. Dan dari kegiatan uji coba tersebut, saya merasa dan teman-teman waktu uji coba kemarin juga kami memberikan masukan dan memberikan ada hal-hal yang memang coba untuk sesuatu yang baru untuk kami. Kemudian kami melihat bahwa itu platform ini lebih ringkas. Lebih ringkas, baik. Lebih mudah dikerjakan dan lebih berbobot. Lebih berbobot. Kemudian berikutnya secara administrasi nggak buat yang ribet gitu. Jadi semuanya itu disederhanakan dan tidak sulit. Kemudian berikutnya adalah karena ini adalah platform ini dilakukan adalah dengan kepala sekolah. Jadi ada interaksi, sangat bagus sekali.
ada interaksi antara kepala sekolah dengan guru untuk melakukan memilih salah satu indikator yang ada. Ada 8 indikator itu nanti Bapak Ibu guru pilih, kemudian mereka saling berdiskusi untuk mengerjakan sehingga ada terjadi seperti masukan, ada arahan untuk mau ngapain, kemudian juga ada petunjuk. Kalau umpama arah-arah ini coba kalau begini bagaimana gitu. Jadi ada petunjuk sharing bersama dengan kepala sekolah sehingga guru itu dapat melakukan hal yang lebih baik sehingga pada saat dicoba dikerjakan akhirnya tujuan akhirnya. Karena 8 indikator tersebut juga Bapak Ibu guru diberikan salah satu pilihan. Pilihannya silakan mau pilih yang mana, kemudian dikembangkan, dicoba, dilaksanakan, nanti diobservasi, kemudian direfleksi lagi, kemudian dilakukan tindak lanjutnya sehingga nanti keinginannya diharapkan adalah rapot pendidikan, rapot sekolah itu lebih baik. Jadi kondisi di kelas bagus, kondisi observasinya bagus, nanti rapot mutu sekolah juga nanti lebih bagus lagi. Itu mungkin hal yang saya rasakan dengan teman-teman pada saat uji coba tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Tony Sahartian atas kesan dan pesannya mencoba fitur pengelolaan kinerja. Mungkin silakan dari Bu Sri Haryati selaku Kepala Sekolah dari SD Widoro Yogyakarta. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Vio. Yang saya hormati Ibu Dirjen dan juga Bu Neni dan Bapak Ibu pimpinan. Izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Vio. Jadi ketika kami diminta untuk terlibat dalam uji coba ini kesempatan yang luar biasa Bunda. Jadi kesan pesan yang pertama ketika kita compare dengan penilaian kinerja sebelumnya, memang betul yang dikatakan Pak Tony, penilaian kinerja atau pengelolaan kinerja saat ini jauh lebih sederhana, kemudian mudah, aplikatif, dan yang jelas itu relevan dan kontekstual dengan kinerja guru. Kemudian yang kedua itu jauh lebih praktis, karena masih dalam satu payung yang sama, di mana teman-teman sudah sangat familiar dengan PMM, dan ketika kita membuat rencana dari rapot pendidikan juga. Sehingga payung yang sama itu memudahkan teman-teman untuk bergerak di satu aplikasi yang sama. Kemudian yang ketiga, substansi yang ada di dalam pengelolaan kinerja ini sungguh mampu menjadi potret atau terjemahan dari kinerja guru itu. Sama mungkin saya bisa menambahkan yang tadi bahwa betul di dalam rangkaian pengelolaan kinerja itu memang dimulai dengan yang namanya diskusi. Sehingga interaksi, komunikasi, koordinasi, dan diskusi yang lebih intensif itu betul-betul terjalin antara kepala sekolah dengan guru. Di mana ketika seorang guru akan memulai sebuah perencanaan kinerja, memang dimulai dengan yang namanya diskusi terlebih dahulu berdasarkan rapot pendidikan. Dan di sana yang mungkin yang menjadi kelebihan dari pengelolaan kinerja ini, kalau yang dulu kita akan mencari penilaian kinerja yang Bapak Ibu guru itu paling mampu. Tapi saat ini justru tidak. Kita mau mencari di mana yang perlu kita perbaiki. Sehingga akan terlihat proses perubahan di dalam peningkatan kinerja guru yang dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yang sangat menarik bagi saya pribadi adalah di dalam pengelolaan kinerja ini ada unsur tugas tambahan. Nah selama ini mungkin di lapangan ketika teman-teman guru diberikan tugas tambahan ini mereka akan berpikir 2-3 kali. Tetapi yang sekarang ini karena bisa dikonversi, teman-teman guru menjadi punya panggung. Menjadi challenge bagi teman-teman guru untuk mengupgrade diri, untuk mempush diri mereka untuk ambil bagian di dalam pengembangan potensi diri. Kira-kira itu Bunda yang bisa saya sampaikan di dalam keterlibatan saya dalam uji coba tersebut. Terima kasih Mbak Vi. Siap, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan juga kepada Ibu Sri atas kesan pesannya dalam mencoba fitur pengelolaan kinerja. Baik, nah ini mungkin pandangan kesan dan pesan dari Pak Tony, Bu Sri menjadi mungkin sedikit besar jawaban atas kebingungan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu guru dan Kepala Sekolah baik yang hadir di ruangan ini maupun di ruang virtual. Mungkin pertanyaan selanjutnya mohon izin Bu Dirjen. Sekiranya nih Bu, mungkin ada pesankah yang Bu Dirjen ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan Kepala Sekolah baik di ruangan ini maupun di ruangan virtual yang
mungkin sedikit banyak punya kekhawatiran Ibu. Kita ada fitur baru, begitu pengerjaan pengelolaan kinerjanya baru di PMM, lalu untuk pengelolaan kinerja sebelum-sebelumnya, pengerjaan SKP atau PGG seperti itu apakah bagaimana dan mungkin ngaruhnya ke tunjangan Ibu. Karena kita tahu mungkin SKP dan pengelolaan kinerja erat kaitannya dengan tunjangan kinerja, nah ini mungkin ada kekhawatiran Bapak Ibu guru di ruangan virtual ya Bu ya, tentang tunjangan ini sendiri akan seperti apa Ibu. Boleh mohon izin Bu Dirjen. Terima kasih Mbak Vio. Kalau tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh dua pelaku langsung ya, jadi kepala sekolah dan guru yang sudah mencoba fitur pengelolaan kinerja itu sebenarnya sudah menjawab sih pertanyaannya Mbak Vio. Siap. Bahwa sebenarnya ini waktu kita mulai mengembangkan fitur ini itu bukan sekedar ingin mengembangkan saja ya untuk nambah-nambah kekayaan di PMM, tidak. Tapi berangkat dari segala kajian dulu. Apa sih sebenarnya masalah yang di lapangan seperti apa yang paling dirasakan menghambat oleh guru itu seperti apa, bagaimanakah, apakah guru sudah merasa diperlakukan adil, dari kinerja mereka yang tinggi, yang rendah kok sama aja gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan uji konsep, uji coba. Jadi sebelum ini fitur diluncurkan, ini Bu Kepala Sekolah dan Pak Guru sudah mencoba sebenarnya seberapa sulit sih fitur ini dipakai gitu ya. Jadi dari berbagai uji coba, uji konsep, uji coba yang kami lakukan, itu sebenarnya sudah sangat menyesuaikan upaya yang transformasi yang kita lakukan dengan apa sih kondisi sehari-hari yang dilakukan oleh guru selama ini. Jadi konteksnya, kalau tadi disebut kontekstual ya sesuai dengan konteks tugas guru dan kepala sekolah yang seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian bahkan kita sudah selangkah lebih maju menjawab tantangan dari Permen-Pan RB. Jadi sebenarnya itu seperti apa sih kalau kinerja guru sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Sebenarnya kepala sekolah itu pengennya gurunya yang bagaimana, begitu itu sudah kita jawab ya Bu ya. Dan inilah sebenarnya sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para guru. Dan tidak perlu khawatir bahwa fitur ini adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh guru. Betul. Selama ini di platform. Jadi kalau di PMM itu sudah ada 2,8 juta guru yang login, itu menunjukkan bahwa hampir semua guru sudah pernah mencoba menggunakan platform ini. Betul. Dan itu sudah sangat selaras dengan apa saja yang biasa dilakukan di PMM. Sehingga sangat tidak kesulitan dan sesuai dengan konteks. Mulai dari perencanaannya, urusan administrasinya sampai di evaluasinya. Dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini harapan kami adalah bisa melihat kinerja guru yang sesungguhnya. Karena sebelumnya tuh ngobrol dulu dengan kepala sekolah Ibu ya. Setelah itu benar-benar melihat dan dampaknya tuh tidak hanya sekedar pada gurunya, dia menjadi sangat baik lalu mendapat penghargaan, tapi dampaknya langsung dirasakan oleh siswa. Jadi sebenarnya permasalahan pembelajaran itu apa sih? Di indikator mana sih yang paling ingin diperbaiki? Lalu dilakukan berdasarkan arahan kepala sekolah, lalu terjadilah perubahan pembelajaran di kelas. Dan jangan khawatir, ini juga akan sejalan dengan kebijakan terkait dengan penghargaan yang sekarang ini diamanah dari Permen-Pan RB itu sendiri. Jadi mungkin jawaban tadi saya hanya menegaskan sih jawaban dari Bu Kepala tadi seperti apa. Baik, terima kasih banyak Bu Dirjen. Ini juga mungkin sedikit banyak menjawab kekhawatiran Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di ruangan ini maupun ruangan virtual bahwa sayangnya fitur ini memang secara konsep sudah mengikuti regulasi yang ada begitu ya Ibu ya. Baik dari Permen-Pan RB 6 2022 maupun Permen-Pan RB 1 2023 dan insya Allah harapannya memang sudah akan bergerak menuju peningkatan atau mendukung peningkatan karir Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Baik, nah mohon izin mungkin kita bergerak sedikit ke Bu Dirneni, Ibu silahkan Ibu. Oke, baik pertanyaannya Ibu, kira-kira boleh mungkin dibantu dielaborasikan Bu. Apa harapan Ibu dan harapan BKN dengan adanya kolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan rilisnya fitur pengelolaan kinerja ini Bu? Mungkin dampak yang ingin kira-kira BKN hadirkan di benak guru dan kepala sekolah seperti apa Bu? Iya, terima kasih Mbak Vio. Jadi sebetulnya untuk pengelolaan kinerja itu kita kan menginginkan pegawai ya. Baik. Kemudian dengan adanya pengelolaan kinerja yang lebih baik seperti ini akan mendorong guru-guru untuk bisa berkinerja lebih baik. Di dalam fitur itu juga ada dialog kinerja, ya kan? Artinya bahwa
kepala sekolah sudah melakukan interaksi secara baik dengan guru, mencari persoalan-persoalan bersama, apa yang akan kita tuntaskan untuk bisa menghasilkan pendidikan yang lebih baik buat anak didiknya. Akan dampak kepada profesionalitas juga dan kemudian beri dampak kepada anak didik kita. Jadi kolaborasi ini luar biasa dan tentunya kami akan mencoba melakukan hal yang sama mungkin untuk tenaga-tenaga yang lain. Wah. Jadi ini uji coba pertama. Wah, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan. Ya. Ternyata ini uji coba pertama ya Bu ya dengan Kemendikbudristek. Karena 38% ya sudah bisa kita selesaikan ASN, berarti kita harus bergerak lagi ke tenaga kesehatan, penyuluh dan sebagainya. Jadi terima kasih nih Prof ya sudah menginisiasi ini, sungguh suatu kolaborasi yang sangat baik ya. Kita tidak lagi bekerja silo-silo, tetapi sudah berkolaborasi, tidak ada lagi kepentingan saya, kerjanya saya, tapi kerja kita. Saya kira itu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah atas respon dari Bu Neni. Berarti memang harapannya Ibu ya, ini juga menjawab kekhawatiran yang tadi ditanyakan Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu berada, terkait pengaliran tunjangan nantinya ataupun data begitu ya Bu, karena memang kita akan mengalirkan data ke e-kinerja BKN. Jadi diharapkan nanti mudah-mudahan karena data ini sudah akan mengalir begitu ya Bu ya. Jadi proses administrasi akan lebih singkat, lebih praktis begitu ya Bu ya. Dan saat penilaian kinerja pun akan lebih praktis karena semua akan dialirkan ke kinerja BKN seperti itu. Jadi penghargaan itu dasarnya adalah kinerja. Baik. Jadi tidak ada lagi penghargaan-penghargaan yang lain yang tidak didasarkan oleh kinerja. Jadi orang-orang yang berkinerja lah yang berhak nanti mendapatkan penghargaan itu. Baik ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Nah mungkin berikut kepada Bu Sri dan Pak Tony sebagai narasumber kita yang pernah mengikuti uji coba dan langsung nyobain fitur kita nih Pak Bu. Kira-kira dari Bu Sri mungkin terlebih dahulu, baru diikuti oleh Pak Tony, boleh disampaikan Ibu Bapak, kira-kira apa harapan Bapak Ibu terhadap transformasi pengelolaan kinerja dengan rilisnya fitur pengelolaan kinerja di PMM ini? Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih. Jadi saya berharap dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini sungguh menjadi potret atau gambaran real dari pencapaian kinerja guru. Itu yang pertama. Transformasi pengelolaan kinerja ini juga mampu mengidentifikasi berbagai kompetensi dan talenta dari teman-teman guru sehingga betul-betul nanti kami yang di lapangan itu bisa mendorong, membersamai teman-teman guru untuk mengoptimalkan kompetensi dan talenta yang mereka miliki. Kemudian harapan sudah disampaikan Bunda, tentu saja kalau yang dulu-dulu kami ini direpotkan dengan berbagai jenis administrasi, dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini yang memang berbasis kinerja ini sungguh mampu meringankan beban kami yang tentu saja ketika beban itu ringan, Bapak Ibu guru akan jauh lebih fokus untuk peningkatan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas. Terakhir, adanya perubahan praktik pembelajaran. Yang tentu saja harapan kita pasti itu praktik pembelajaran yang baik, yang serta didik yang juga lebih bermakna. Itu harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Silahkan Pak Tony. Izin saya harapan saya yang praktis saja. Yang pertama adalah menyatukan, karena sebelumnya kami berdiskusi waktu uji coba itu teman-teman mengatakan, oh saya pakai ini kinerja ini, platform kinerja yang A, B, C, D. Dan saya harapkan dengan adanya platform yang baru ini adalah menyatukan semua. Tidak ada lagi pakai A, B, C-nya, jadi satu. Kita pakai satu saja, nggak usah, oh daerah ini pakai Excel, daerah ini pakai ini, kita pakai satu. Yang kedua adalah menyatukan semua, tadi kayaknya sudah terjawab. Menyatukan dan menyederhanakan semua penilaian untuk guru. Karena berkaitan dengan administrasi, kami pinginnya itu yang namanya PKG, namanya supervisi, SKP, sampai ke usulan pangkat itu jadi satu. Lewat platform ini ya sudah, oh ini sudah oke bagus, langsung bisa naik pangkat atau apa. Itu
keinginan kami sih sebagai guru. Yang ketiga adalah memikirkan teman-teman di daerah yang kebetulan kondisi internetnya nggak bisa. Kami ingin teman-teman itu juga dapat mengakses ini dan bagaimana solusinya. Semoga tahun depan tuh bukan hanya yang bisa solusinya untuk teman-teman yang punya lokasinya ada internet, tapi yang nggak ada internet juga bisa mengakses itu. Sehingga apa yang kita tuangkan, kita kerjakan sekarang, kita canangan untuk tahun depan itu dapat dipakai oleh semua guru dan semua sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan kepada Pak Tony dan Bu Sri atas harapannya dan mungkin doa kita bersama juga untuk pengembangan fitur ini ke depannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin sebelum kita akhiri talk show ini, sesi bincang-bincang ini dan mungkin harapannya jawaban membantu mencerahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu guru baik di ruangan ini maupun di ruang virtual. Sekiranya mungkin dari Ibu Dirjen terlebih dahulu berkenan menyampaikan kata-kata penutup dan penguatan, Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kami ini kerjasama dengan BKN itu dalam rangka mewujudkan harapan, impian para guru dan kepala sekolah ya Bu ya. Dan juga impian dari kita semua bahwa ada satu data yang terintegrasi yang ada di BKN juga terbaca di e-kinerja. Jadi kerja keras yang kita lakukan ini sebenarnya adalah wujud dari persembahan dari kementerian ini bersama BKN untuk para guru dan tenaga kependidikan khususnya guru dan kepala sekolah untuk bisa lebih banyak lagi melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini sudah tiba saatnya ya Bapak Ibu ya, jadi dan juga kita juga sudah membebaskan Bapak Ibu guru dari beban administrasi yang luar biasa dan menggunakan berbagai macam platform yang berbeda-beda. Sekarang pengelolaan kinerja sekarang sudah bersatu nih antara kinerja di ASN BKN dengan PMM yang merupakan platform yang sehari-hari dipakai oleh guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jadi pintu sudah dibuka. Kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk guru dan kepala sekolah. Mari kita bersama-sama mencobanya dan memang harus menggunakan platform itu. Perlu lagi 2 kali ngisi sudah terintegrasi. Ayo coba dan terus jelajahi dan pelajari lebih lanjut dan jangan khawatir jika ada masalah atau kebingungan sudah juga terbit juknisnya. Sehingga tinggal mempelajari juknis itu Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan. 2 saksi ini yang dihadirkan juga menceritakan bahwa nggak sulit untuk menggunakan fitur tersebut. Itu aja, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bu Dirjen. Boleh kita berikan tepuk tangan atas penguatan yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Selanjutnya mungkin Ibu Neni berkenan menyampaikan penguatan terlebih dahulu Bu, silahkan. Iya, makasih. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bu Dirjen tadi, Prof. Nunu. Bahwa sudah dibuatkan kemudahan-kemudahan nih buat guru gitu ya. Jadi nggak lagi harus berpikir bagaimana nanti melaporkan kinerjanya saya gitu. Nah tentu kita harapkan guru akan lebih profesional, udah lebih fokus untuk kepada anak-anak didik ya, mengajarnya lebih baik lagi. Tentu peran guru ini adalah ujung tombak kita di masa depan gitu ya. Tentu kami berharap bahwa Bapak dan Ibu guru sekalian lebih meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kompetensinya sehingga menjadi guru-guru yang profesional yang tentunya nanti akan menghasilkan kinerja-kinerja yang lebih baik dan bisa mendidik anak-anak didik kita menjadi generasi yang lebih baik tentunya. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan atas penguatan yang diberikan oleh Ibu Neni. Dan mungkin terakhir ada kata-kata penutup mungkin dari Bapak Tony dan Bu Sri selaku tadi kata Bu Dirjen saksi hidup gitu ya Bu yang telah mengikuti uji coba dan nyobain fitur kita sebelum rilis. Silahkan mungkin dari Bapak Tony, berkenan Pak Tony untuk menyampaikan mungkin penutup, penguatan mungkin selain harapan yang tadi telah disampaikan, silahkan Pak. Ya, penilaian kinerja ini yang dilakukan memang sesuatu yang sangat baru untuk kami. Makanya itu saya berharap semua sekolah dapat melakukan dan secepatnya mempelajari sehingga kebingungan itu dapat terjawab. Kemudian yang kedua adalah harapan saya
kami teman-teman yang kemarin ikut uji coba berharap kalau memang dilibatkan untuk kegiatan tersebut kami siap. Semua kami itu pasti siap. Kebetulan mewakili cuma kami berdua, tapi ada teman-teman yang lain. Itu teman-teman yang ada di sekolah, yang di mana saja. Karena waktu itu kurang lebih ada 10 kah? Berapa itu? Ada sekitar 12 sekolah yang 12 sekolah coba, Ibu Bapak. yang mengikuti uji coba tersebut. Demikian harapan Boleh kita saya. berikan tepuk tangan atas harapan dan mungkin kesediaan Pak Tony juga untuk membantu mengimbaskan ilmu yang telah didapat dari uji coba ya Pak Tony. Ya, silahkan dari Bu Sri. Oke, terima kasih Mbak Vio. Jadi dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini, kami yakin kami bisa melakukan perbaikan peningkatan pada kualitas pembelajaran. Jadi saya mengajak teman-teman guru dan kepala sekolah, mari bersama kita bergerak, mari bersama kita bertransformasi, mari kita terus memberikan yang terbaik, berproses dan tumbuh untuk mendukung tercapainya transformasi pembelajaran untuk peningkatan kompetensi pembelajaran bagi anak-anak bangsa kita. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah atas penutup dari Bu Sri. Baik, terima kasih sekali lagi atas penguatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita di panggung pada hari ini dan harapannya di mana dengan diluncurkannya fitur pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian dan dengan diperkuat oleh regulasi telah rilis juga per Dirjen dan juga dibantu didukung oleh surat edaran bersama Kemendikbudristek dan BKN dan juga dengan didukung oleh integrasi data dengan kinerja BKN, maka menjadi harapan kita semua agar proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga guru dan kepala sekolah mendapatkan penghargaan pun nantinya dapat menjadi lebih praktis, lebih relevan dan lebih bermakna. Mari kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk rilisnya fitur pengelolaan kinerja. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah baik yang hadir di ruangan ini maupun di ruangan virtual terkait pesan-pesan informasi, paket informasi yang bisa diakses mungkin terkait pengelolaan kinerja bisa diakses di Linktree _pengelolaan kinerja PMM, di Linktree _pengelolaan kinerja PMM dan dapat diakses juga di platform Merdeka Mengajar. Baik, sebelum menutup, Bu Dirjen, Ibu Neni, Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah, izinkan saya menyampaikan pantun Bu, mohon izin mungkin enggak sebagus Mbak Wada, tapi semoga dapat cakepnya begitu ya Bapak Ibu. Indahnya langit jingga menyambut senja. Cakep. Terima kasih pencipta inginku bersujud. Bagi guru dan kepala sekolah, mari gunakan fitur pengelolaan kinerja agar pembelajaran berkualitas dapat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita dan untuk rilisnya fitur pengelolaan kinerja. Saya izin mengakhiri talk show pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk diskusinya yang benar-benar inspiratif. Mohon berkenan Ibu Bapak tetap berada di atas stage dan selanjutnya saya mengundang seluruh pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemendikbudristek dan juga dari BKN mohon berkenan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita tutup dengan berfoto bersama. Ini Pak Tony luar biasa ya dikelilingi perempuan-perempuan hebat Indonesia. Jauh-jauh dari Papua. Ya, dan kami persilakan sekali lagi. Terima kasih Ibu Bapak untuk inisiasinya dan juga langkah mulianya pada pagi hari ini. Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah telah resmi diluncurkan dan kita kembali menutup kebersamaan ini dengan berfoto bersama. Kami persilakan 3, ya siap-siap sekali lagi. Dan setelah ini bersiap-siap 14 perwakilan dari kantor regional BKN untuk berfoto bersama. Baik, 3, 2, 1. Semangatnya dengan tangan dikepalkan boleh ya. 3, 2, 1. Salam Merdeka Belajar. Luar biasa. Kami persilakan perwakilan kantor regional Badan Kepegawaian Negara. Mohon berkenan Ibu Bapak yang di atas panggung untuk tetap berada di tempat. Perwakilan regional, kantor regional BKN, Ibu Bapak, kami persilakan. Ibu Bapak, ya.
Iya, lebih maju ke depan. Dan hari ini merupakan bentuk kolaborasi sinergi antara Kementerian Dikbudristek dan juga Badan Kepegawaian Negara tentunya untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, lebih unggul dan memberikan kemanfaatan khususnya bagi peserta didik ataupun para murid dan para siswa. Hari ini sudah terjawab semua. Ya. Baik. Terima kasih. Kita hitung bersama-sama semangatnya. 3, 2, 1, berikan senyum terbaik untuk pendidikan Indonesia untuk kita semua. Tangan dikepalkan Ibu Bapak. 3, 2, 1, salam merdeka, belajar, maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih kami sampaikan. Dan sekali lagi fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah telah resmi diluncurkan hari ini 19 Desember 2023. Ini merupakan tindak lanjut kebijakan transformasi pengelolaan ASN yang diwujudkan melalui transformasi pengelolaan kinerja guru. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Demikianlah keseluruhan acara pada pagi hari ini hingga siang hari. Terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak dalam peluncuran fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi platform Merdeka Mengajar dan juga media sosial Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mengetahui update ataupun perkembangan informasi terbaru. Kini ke gondang dia. Sampai di sini acara kali ini, semoga bermanfaat untuk semua. Akhirnya saya Wardahnia undur diri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Merdeka Belajar.